Halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Nimade Rastralita Yana dengan NRP 130111899. Nah, kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan studi kasus saya mengenai PT Astra International Tbk dalam materi Business Government Relation untuk mata kuliah Seminar Bisnis Internasional. Nah, langsung saja ke profil perusahaan PT Astra International Tbk atau ASII. Nah, PT Astra International Tbk sendiri didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan umum. Namun, pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk. Nah, nilai kapitalisasi pasar Astra pada tahun 2019 adalah sebesar 280,3 triliun. Hingga tahun 2019 sendiri, Astra telah mengembangkan bisnisnya pada 7 segmen usaha yang terdiri atas otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Lanjut saja, karena PT Astra International Tbk merupakan salah satu dari 19 sektor manufaktur, yaitu di bidang otomotif, sehingga PT Astra International Tbk memperoleh relaksasi untuk impor bahan baku atau mendapatkan pembebasan bea masuk untuk bahan baku, karena hasil produksi PT Astra International Tbk akan diekspor. Nah, jadi jika PT Astra International Tbk mendapatkan pembebasan bea masuk untuk bahan baku, maka cost-nya dia untuk membuat produknya di bidang otomotif akan lebih rendah, sehingga barangnya atau produknya dapat bersaing di bidang harga atau di sisi harga dengan produk-produk lain di pasar internasional. Nah, pemerintah melakukan intervensi pada PT Astra International Tbk dalam bidang atau dengan aturan bea cukai dan keringanan pajak. Nah, hal-hal ini tentunya di atas dasar beberapa motif. Langsung saja yang pertama yaitu motif politik. Kenapa pemerintah melakukan hal tersebut? Karena tentunya pemerintah ingin melindungi kesempatan kerja rakyatnya sehingga tidak terjadi masalah sosial yang serius. Karena kita ketahui jika PT Astra International dapat berkembang dengan baik, meningkatkan pendapatannya, tentunya kesejahteraan karyawannya juga akan lebih meningkat. Saat ini terdapat 190 dan 87 karyawan di PT Astra International Tbk yang ada di 236 anak perusahaannya. Nah, yang kedua yaitu motif ekonomi. Nah, pemerintah mengharapkan agar strategi perdagangan perusahaan lokal dapat bersaing di pasar internasional dari sisi biaya yang seperti saya sudah jelaskan tadi, sehingga cost-nya untuk produksi akan lebih rendah. Hal ini tentunya dilakukan karena diketahui juga PT Astra International Tbk terbukti mampu menyumbang 80% ekspor otomotif Indonesia pada tahun 2018. Bisa dibayangkan jika PT Astra International Tbk meningkatkan penjualannya atau pendapatannya, tentunya pendapatan Indonesia atau GDP Indonesia atau PDB Indonesia tentunya akan meningkat. Nah, hal ini dianggap oleh pemerintah tidak hanya menguntungkan pemerintah, tapi tentunya rakyat Indonesia ke depannya. Selanjutnya yaitu motif yang ketiga, promosi perdagangan yang dilakukan melalui 3 stimulus, yaitu yang pertama, keringanan atau relaksasi pajak, kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE, relaksasi demurrage atau batas waktu penggunaan peti kemas di pelabuhan, serta penghapusan larangan dan pembatasan atau LARPAS. Nah, yang dilakukan pemerintah ya dalam promosi perdagangan ini tentunya untuk memudahkan PT Astra International sendiri, sehingga eh, pembatasan atau larangan-larangan yang dapat mempersulit eh, proses perdagangan PT Astra International Tbk dapat dikurangi atau dihilangkan. Yang keempat yaitu motifnya pembatasan perdagangan. Nah, pemerintah sendiri mendorong perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang memproduksi kendaraan untuk menggunakan komponen lokal dan membatasi impor komponen otomotif. Jadi, perusahaan-perusahaan yang memproduksi kendaraan atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan komponen otomotif didorong untuk membeli
produk-produk dalam negeri dan khususnya produk dari PT Astra International Tbk. Keempat motif yang dilakukan pemerintah ini tentunya ingin melindungi iklim perdagangan perusahaan ini karena sudah yang saya sebutkan tadi, jika dia mampu menyumbang 80% ekspor otomotif Indonesia, maka tentunya sumbangan atau dampak positifnya bagi masyarakat, bagi pemerintah juga tentu semakin baik seperti itu. Nah, pemerintah melakukan intervensi terhadap PT Astra International Tbk untuk kepentingan Indonesia juga, tidak hanya kepentingan perusahaan. Nah, demikianlah presentasi dari saya mengenai studi kasus PT Astra International Tbk dalam materi Business Government Relation untuk mata kuliah Seminar Bisnis Internasional. Sekian dari saya, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.